Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Meraja dalam Hayat. Pembacaan Alkitab diambil dari Roma pasal 5 ayat 17 dan 21. Terjemahan langsungnya, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah meraja oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan meraja dalam hayat oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Supaya sama seperti dosa meraja dalam alam maut, demikian kasih karunia akan meraja oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Surat Roma adalah Injil Allah yang memberitahukan bahwa kita sebagai orang berdosa diselamatkan untuk menjadi anak-anak Allah yang menyusun tubuh Kristus dan terekspresi sebagai gereja-gereja lokal. Roma pasal 5 ayat 10 mewahyukan dua aspek. Yang pertama, di satu pihak kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui kematiannya. Di pihak lain, kita sekarang sedang diselamatkan dari kematian di dalam hayatnya. Dalam banyak hal, kita masih penuh dengan kematian. Kita masih begitu lemah, kendor, malas, sembarangan, egois, individualistis, dan tidak bersedia berkoordinasi dengan yang lain. Semua ini adalah tanda-tanda kelemahan dan kematian. Itulah gejala-gejala dosa dan maut yang berkuasa. Melalui ketidaktaatan Adam, si jahat yaitu iblis sebagai dosa telah masuk ke dalam dunia, bahkan masuk ke dalam diri manusia, berhuni dalam dagingnya, yaitu tubuh manusia yang telah jatuh. Menurut Roma 5 ayat 12 dan pasal 6 ayat 12, dosa bahkan mempunyai kekuasaan untuk memerintah sebagai raja di dalam alam maut. Demikianlah maut berkuasa atas seluruh umat manusia, dan iblislah yang sesungguhnya berkuasa atas maut. Karena itu, saudara-saudara, kita perlu hayat ilahi untuk menelan kematian di dalam kita, sehingga terjadi transformasi yang sejati di dalam kita. Transformasi bukan terjadi seketika, tetapi terjadi secara batiniah, dengan cara yang normal, hari demi hari dan sedikit demi sedikit, bahkan dalam perkara-perkara kecil dalam hidup kita sehari-hari. Jika kita sungguh-sungguh terhadap Tuhan untuk menikmati Kristus sebagai hayat di dalam kita, pasti akan terjadi transformasi di dalam kita setelah sejangka waktu. Saat kita diselamatkan dari semua kelemahan dan ketidakmampuan kita untuk memenuhi tuntutan Allah sesuai dengan standar ilahinya, kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita akan diselamatkan dalam hayatnya, tetapi juga sampai meraja dalam hayat. Dengan demikian, kita akan mempunyai kebebasan penuh. Kita akan memerintah sebagai raja dalam hayat, melalui menerima Kristus sebagai hayat kita. Tidak ada satupun yang akan memperbudak kita. Tidak ada hal apapun yang akan menjadi belenggu bagi kita, karena kita akan dengan bebas menikmati hayat Kristus yang menyelamatkan. Puji Tuhan, saudara-saudara, oleh hayatnya ada kasih karunia dan kaum beriman yang dapat berkuasa dan meraja dalam hayat. Menurut Yohanes 1 ayat 14 dan 17, kasih karunia ini datang bersama Kristus. Bahkan kasih karunia ini adalah Allah yang telah mengaruniakan dirinya sendiri kepada kita untuk menjadi kenikmatan kita. Roma pasal 5:17 berkata, yang telah menerima kelimpahan anugerah
dan karunia kebenaran akan meraja dalam hayat oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kita yang dahulunya orang dosa dapat meraja dalam hayat? Kita dapat meraja dalam hayat adalah melalui menerima kelimpahan kasih karunia. Misalkan kita menghadapi suatu problem. Jika kita merasa mudah mengatasinya, itu berarti kita memiliki suplai kasih karunia yang cukup. Namun, jika kita merasa keadaan kita sangat sulit, itu membuktikan kita kurang kelimpahan kasih karunia. Seringkali seorang saudara merasa tersinggung ketika kita berbicara terus terang kepadanya. Mengapa dia tersinggung? Karena dia kurang memiliki kasih karunia. Jika dia memilikinya secara berkelimpahan, kasih karunia itu akan menunjangnya dan membuatnya tahan terhadap kata-kata yang keras. Hal yang paling sukar kita tahan adalah kata-kata yang keras. Kita semua suka mendengar kata-kata yang lunak, kata-kata yang manis dan dilapisi gula. Dalam Kolose 4 ayat 6, dalam bahasa aslinya Paulus memberitahu kita, hendaklah kata-kata kita senantiasa digarami. Ini berarti kata-kata kita haruslah terkendali. Kita perlu belajar menerima kata-kata yang digarami, agar kita dipenuhi dengan kasih karunia, dan kita akan bersuka cita menerima perkataan macam apapun. Saudara, semakin banyak kita menanggung berbagai kesulitan dengan kasih karunia ini, kita akan semakin dipenuhi oleh hayat yang kaya. Kasih karunia ini selalu lebih kuat dan melebihi dosa kita. Meskipun dosa sangat berkuasa, namun kasih karunia lebih berkuasa lagi. Kita perlu membuka diri kita terhadap kasih karunia dan memperbesar kapasitas kita untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jika kita membuka diri kita kepada Kristus dan menerima kelimpahan kasih karunia, kita akan dipenuhi dengan hayat. Saudara-saudara, jalan untuk menikmati penyelamatan hayat ini diwahyukan dalam Roma pasal 10 ayat 12 dan 13 yang memberitahukan kita bahwa Tuhan kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dan siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika kita berseru memanggil namanya dengan segenap hati kita, kita diselamatkan dalam hayatnya. Ketika kita memanggil namanya, kita pun dapat meraja dalam hayatnya yang menyelamatkan. Semoga Tuhan merahmati kita semua, sehingga kita dapat menikmati hayatnya yang menyelamatkan, bahkan meraja dalam hayatnya sampai pada puncaknya dari hari ke hari. Terima kasih. Renungan yang telah disampaikan oleh Pak Pengkhotbah dan semoga menjadi terang bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita tinggalkan tempat ini, biarlah Bapak Gembala membawakan kita dalam doa. Kepada Bapak dipersilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk darah-Mu yang memperdamaikan kami dengan Allah. Terima kasih juga untuk hayat-Mu yang menyelamatkan kami setiap hari. Biarlah Tuhan, hayat-Mu makin berlimpah-limpah dan menelan segala kelemahan dan kematian di dalam diri kami, sehingga kami dapat meraja di dalam hayat-Mu yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.